tahun depan tuh bakal mulai kampanye gitu kan. Dan seperti yang kita tahu kan kampanye itu biasanya tuh spendingnya besar loh gitu kan. Bagi sembako. Betul, bagi sembako, terus udah gitu ya ada yang apa dibagi nasi kotak, kos partai gitu kan. Sebenarnya itu ya pesta nasional kan sebenarnya ya. Dan itu tuh bakalan jadi salah satu driver tadi saya bilang domestic ekonomi gitu. Sampai tahun 2017-an periode pertama Pak Jokowi, pembangunan kan gila-gilaan. Dan itu tuh bikin mereka punya level hutang itu udah tinggi. Masalahnya sekarang ada yang udah berhasil menurunkan, ada yang menurunkannya cuma sedikit. Karena beberapa kontraktor itu dibayar pakai konsesi jalan tol. Waktu itu saya baca berita dengan harga gandum segini mungkin harga mie instan bisa naik 2 kali 3 kali lipat. Iya, waktu itu ada nah isu. itu kan ada isu kan ya waktu itu ya. Kalau itu terjadi, kita kan lagi ngelawan angin nih kan namanya kan. Kalau itu terjadi, ya nggak usah kaget kalau seandainya harga Indominya juga, harga ICBP-nya itu juga turun gitu. Halo sahabat Kompas.com, balik lagi nih di Generasi Cuan Part 2. Masih sama Melis nih kan, dan juga Mas Hendriko Gani selaku Stock Market Enthusiast. Nah, kita mau lanjutin pembahasan lanjutan part 1 tadi. Pertanyaan netizen akan dibacakan oleh netizen lagi. Netizen sih. Netizen juga sih. Oke, Mas Hendriko, ini sebenarnya ada 2 pertanyaan, cuman nanti jawabannya boleh dijadiin satu kok, karena mirip-mirip pertanyaannya nih. Ini dari Jaka Nuryanti dulu. Saham perkapalan gimana nih Mas? Wih, berat banget ya dia saham perkapalan. Terus sama Indra Zong, saham apa yang lagi bagus untuk dibeli? Nah, saham perkapalan bagus gak nih? Kalau nggak bagus berarti apa yang bisa dibeli nih Mas? Iya, oke. Perkapalan ya, jadi kalau perkapalan itu subsektornya lebih banyak dari kesehatan tadi Mbak, gitu. Tadi kan kesehatan saya sebut 3 ya. Kalau perkapalan tuh lebih banyak lagi. Ada tanker, ada OSV, ada apalagi tuh, ada kontainer, dan masih banyak lah pokoknya, itu masih banyak gitu. Nah, kita harus lihat nih subsektornya apa gitu. Kalau secara industri, yang saya tahu tuh sekarang itu, karena Rusia sama Ukraina kan lagi perang ya, jadi itu kapal muter-muter Mbak. Harusnya misalnya dari, misalnya Eropa gitu ya, ke Indonesia gitu, kan tinggal ke bawah gitu. Langsung gitu ya? Gitu kan. Ini tuh enggak, karena lagi perang, dia harus muter nih. Gitu. Jadi itu sekarang, betul, sekarang jadi butuh satu perjalanan kan lebih jauh ya, berarti makan waktu lebih lama. Tapi kapalnya kan nggak nambah gitu. Jadi sekarang itu terjadi shortage kapal gitu. Jadi itu kapalnya kurang gitu. Kapal tuh sekarang lagi orang mau pesan kapal, tapi kapal lagi berlayar semua. Oh gitu. Karena muter-muter ya. Karena muter-muter, jaraknya lebih jauh, dan juga itu yang pertama, dan juga yang kedua, komoditas itu jadi lebih dibutuhkan sekarang kan, sejak kemarin pandemi. Jadi itu kemarin pandemi itu beberapa kapal kan diem doang tuh ya, itu banyak beberapa di scrap. Jadi kapal yang udah lama-lama di scrap gitu, tapi orang nggak ngebangun kapal baru gitu. Setelah COVID, ya udah kapalnya menurun, sekarang jaraknya makin jauh, kapalnya makin sedikit nih, kelihatannya kan jadi seolah-olah lebih sedikit gitu ya. Iya, benar. Lebih, nah itu meningkatkan namanya tarif kapal, tarif angkutannya gitu kan. Nah itu sebenarnya yang terjadi saat ini kayak gitu. Tapi setelah sekarang nih orang bilang mau resesi, permintaan turun gitu. Tinggal kita ngelihat sektor apa sebenarnya yang subsektor apa, kapalnya yang dimaksud. Kalau kontainer, kalau perdagangan dunia turun karena resesi, kontainer saya rasa kurang menarik gitu. Tapi yang satu subsektor yang saya cukup lihat itu subsektor OSV namanya. Dia tuh singkatan dari Offshore Supply Vessel. Jadi dia itu kerjaannya gini, kalau kita mau nambang minyak di lepas pantai, dia itu harus ngederek rig pertama. Rig buat ngebornya itu ya, dia harus ngederek. Terus ada orang dong yang mesti ngerjain kan. Dia bawa bolak-balik krunya, kru yang di rig itu. Nah, itu sebenarnya menurut saya ya, itu masih prospek. Karena dunia ini tuh kalau kita lihat sebenarnya semua komoditas sudah mulai turun. Tapi masih ada 2 komoditas yang harganya cukup tinggi. Apa itu? Itu komoditi oil, minyak. Satu, yang kedua adalah batu bara. Iya. Tapi batu bara udah mulai turun juga nih. Lagi diambang-ambang mau turun gitu. Tapi oil tuh masih di situ. Terakhir itu beritanya oil adalah ketika dia udah mulai turun karena takut resesi, OPEC itu penghasil minyak ya, dia bilang dia mau cut 2 juta barel per day.
harganya naik lagi nih sekarang. Sampai Presiden Joe Biden tuh bilang, kita bakalan support harga minyak kok nggak jatuh gitu. Jangan takut. Jadi itu seolah-olah kayak, kalau saya menurut saya, Joe Biden ini juga takut nih kalau seluruh dunia ngelawan dia. Wah ini minyak naik, inflasi nggak turun-turun nih iya, gitu kan. Dia kan takutnya gitu. Nah, dengan harga minyak yang lagi kayak gini nih, dan sebenarnya juga terjadi kekurangan minyak juga dunia ini. Kalau kita nggak resesi nih, itu minyak pasti lompat lagi. Karena dulu waktu sebelum COVID pun minyak itu udah mulai ditinggalkan karena orang bilang ESG, energi terbarukan gitu kan. Benar. Orang nggak mau nambang minyak lagi karena dia merasa ngapain buka tambang minyak, tapi nanti itu nggak kepake gitu, kan rugi, udah keluar capex, udah keluar modal gitu loh, tapi nggak kepake. Nah, karena orang sekarang berpikir, wah ternyata walaupun kita mau transisi ke energi terbarukan, kita tetap butuh minyak. Nah, OSV ini tuh tetap kepake. Gitu. Jadi subsektor ini saya rasa cukup oke ya. Benar. Dari yang benar-benar dia ditinggalkan. Jadi dari dia untung besar tahun 2015 sampai ruginya dalam, sampai kapal tuh dijual-jualin, nggak ada yang mau bikin lagi. Sekarang demand-nya naik lagi, jadi tuh ada potensi turnaround. Jadi dari rugi jadi untung. Menurut saya di subsektor itu masih cukup oke gitu ya. Tapi kalau subsektor lainnya, tanker saya rasa biasa-biasa aja karena memang dari dulu pengiriman minyak masih ada walaupun dikurangin. Batu bara udah mulai melemah permintaan karena kan batu bara tuh listrik dan industri ya. Kalau turun ekonomi resesi, ada potensi juga menurun permintaan batu bara. Kecuali Cina udah mulai buka lagi nih nanti. Yang lain-lain juga menurut saya ada kemungkinan menurun seiring dengan komoditas menurun, trade menurun. Saya rasa ya sama ya gitu kasusnya. Kalau satu subsektor ini saya lihat cukup ada potensi sih gitu Mbak. Tadi kan soal topik RAPBN 2023 nih, ada beberapa sektor yang juga tadi Mas Henrico mention juga akhirnya ikut terdongkrak nih ya gara-gara rancangan ini. Nah, kalau untuk dari pertambangan dan komoditas sendiri gimana? Apalagi 2023 akan ada proyek penghiliran nih sendiri nih. Oke, kalau dari penghilirannya sendiri sebenarnya butuh waktu sih ya Mbak ya, sampai benar-benar bisa mendulang profit yang besar gitu. Jadi yang paling gampang, yang paling sering kedengeran itu kan nikel sekarang. Iya. Nikel tuh sebenarnya gede banget proyeknya di Morowali sana di Sulawesi. Itu proyek yang gede banget. Dibilang masa depan menjanjikan buat Indonesia, iya. Cuman kan kita nggak segampang kayak, oke, kita mau hilirisasi, besok jadi kan nggak gitu kan. Kita butuh bangun smelternya dulu, terus juga kita harus sosialisasi siapa nih yang mau invest gitu juga kan. Itu butuh waktu semuanya. Jadi kalau untuk tahun depan saya rasa sih belum terlalu gimana banget gitu ya. Mungkin sudah mulai karena kan beberapa smelter udah jadi dan lain-lain. Tapi belum yang sampai gimana banget dan belum sampai sektornya gitu lah ya. Mungkin masih beberapa company udah mulai bisa profit nih gitu. Cuman nggak semuanya. Pemerintah udah merancang anggaran jumbo nih buat subsidi sosial kan sama subsidi energi, perlindungan sosial sama subsidi energi. Nah, itu gimana tuh, Mas Henrico? Dampaknya. Kalau tentang perlindungan sosial itu, saya rasa sebenarnya tahun depan consumer cukup bagus. Pertama karena itu, yang kedua juga tahun depan itu tahun pemilu, Mbak. Gitu. Iya, betul. Tahun bukan tahun pemilu sih, tapi tahun mereka mulai untuk sosialisasi kan, gaung-gaungkan gitu. Dan biasanya kalau sekarang juga udah mulai sih sebenarnya ya. Apa kalau politik biasanya bilangnya? Apa? Kampanye. Betul, iya, kampanye. Nah, tahun depan tuh bakal mulai kampanye gitu kan. Dan seperti yang kita tahu kan kampanye itu biasanya tuh bagi-bagi spendingnya besar loh gitu kan. Bagi sembako. Betul, bagi sembako, terus udah gitu ya ada yang dibagi nasi kotak, kos partai gitu kan. Sebenarnya itu ya pesta nasional kan sebenarnya ya. Dan itu tuh bakalan jadi salah satu driver, tadi saya bilang domestik ekonomi gitu. Salah satunya juga itu. Nah, untuk sektor consumer sendiri, saya rasa ada potensi untuk perform ya tahun depannya. Tinggal dipilih aja nih, jangan sampai milihnya ke sektor yang kurang diuntungkan. Bukan ke sektor yang kurang diuntungkan, ke produk yang kurang diuntungkan. Contohnya produk apa tuh, Mas? Contohnya tuh kayak misalnya nih ya kayak tadi Indomie itu tuh dia tuh gandumnya lagi tinggi nih. Kalau kita kalau si Indominya ini waktu itu saya baca berita dengan harga gandum segini mungkin harga mie instan bisa naik 2 kali 3 kali lipat. Iya, waktu itu ada nah, isu. itu kan ada isu kan ya waktu itu ya. Kalau itu terjadi, kita kan lagi ngelawan angin nih kan namanya kan. Kalau itu terjadi, ya nggak usah kaget kalau seandainya
harga Saham. Indomie-nya juga, harga ICBP-nya itu juga turun gitu. Itu kan kalau saya bilang sih sampai sekarang belum ada ketentuan kan, kecuali nanti tahun depan harga gandum turun tuh. Nah itu boleh tuh kita langsung coba buat jajal ke ICBP gitu kan. Nah, kalau misalnya kayak air mineral nggak pakai komoditas misalnya, itu bisa dicoba tuh, bisa dilihat-lihat. Gitu. Consumer health kayak tadi kan obat resep itu juga ya karena tadi saya cerita orang yang ke rumah sakit makin banyak itu juga bisa dilihat. Jadi subsektor apa nih yang kita lihat gitu sih Mbak? Udah consumer, ada sektor lain juga nih yang diuntungkan, infrastruktur juga iya, kan. benar, Ya, infrastruktur. Itu gimana di Indonesia? Kalau di China kan kata Mas Henriko tadi bagus kan Properti. ya, Properti ya kalau di China kurang sih karena kan Oh, kurang. banyak gagal bayar ya Kalau di Indonesia Evergrande. Kalau di gimana Indonesia tuh? menurut saya ada potensi sih untuk yang properti industri ada kemungkinan lebih apa? bagus karena banyak dengan segala usaha dan upaya pemerintah ternyata banyak loh investor yang ngelirik Indonesia. Oh gitu ya. Gitu. Kita ngelihatnya dari FDI, foreign direct investment. Itu dia banyak yang bikin pabrik di Indonesia dan itu kan pasti di lahan-lahan industrial. Gitu, dan beberapa emiten dari industrial itu udah mulai memperlihatkan perbaikan kinerja. Kalau seandainya properti kayak mall gitu ya, itu juga saya rasa ada potensi karena kan kita mulai berangsur-angsur pulih dari COVID. Benar-benar. Gitu. Itu mulai hedon lagi ya kita. Betul, mulai ke mall lagi kan, orang mulai berani gitu. Nah, Iya, itu ada benar-benar. potensi juga. Tapi kalau kayak properti yang perumahan gitu ya, yang jual perumahan, saya rasa nggak semua orang punya daya beli yang cukup dan mau spending ke perumahan situ Betul, gitu. betul Jadi masih ada beberapa kelas yang memang masih sebenarnya itu dia masih sulit gitu karena inflasi tinggi kan, harga gas naik, harga listrik naik gitu, mau beli rumah lagi kan, KPR ntar suku bunga naik lagi gitu Iya, kan. Bunga Nah, naik ya, itu nggak mungkin sih. cost-nya kan jadi tinggi gitu kan. Saya rasa itu yang menjadi tantangan sih ya buat properti perumahannya gitu ya. Saya rasa sih gitu. Kalau infrastruktur sendiri apalagi kan tahun depan di area APBN dinaikkan kan anggaran untuk pembangunannya sendiri. Iya, kalau infrastruktur saya justru suka karena secara IKN itu banyak makan proyek gitu ya. Itu yang udah pasti menguntungkan buat kontraktor-kontraktor lah ya gitu ya. Itu pasti menguntungkan karena dapat kontrak otomatis pendapatan dan labanya pasti naik tuh. Cuman yang jadi masalah itu yang teman-teman harus perhatikan itu level hutangnya atau debt to equity ratio lah yang paling gampang. Itu maksudnya gimana tuh Mas Henriko? Jadi itu gini, kontraktor apalagi yang ke pemerintah ya, dia itu sistem pembayarannya beda kalau kita misalnya panggil kontraktor buat bangun rumah kita. Kalau bangun rumah kita tuh gini, kita DP, misalnya harga rumah 1 miliar gitu ya, kita DP dulu 20%, which is 200 juta kan. Nanti dikerjain, udah sampai termin ke-1, kita bayar lagi nih. Misalnya let's say 20% lagi, 200 juta lagi. Terus aja gitu sampai nanti udah selesai semua, kita bayar. Kan berarti kan si kontraktor dapat cash flow tuh kan, 200 sampai ntar 1 miliar. Kalau sama pemerintah tuh nggak gitu, namanya kontraknya itu turnkey. Jadi tuh dia bener-bener kerjain dulu, selesai, bayar 1 Bayarnya bisa miliar. 6 bulan bahkan ya. Bisa 1 tahun lebih Wow. bahkan. Nah, Ini ketahan dong dananya ya. nggak Nah, langsung cair. itu kontraktornya itu harus pikir gimana caranya ngadain duit 1 miliar. Let's say kalau modalnya 700 gitu ya, 700 juta ya. Gimana caranya gue ngadain 700 juta untuk sekian tahun gitu kan. Nah, itu tuh dia harus, ya pendanaan cuma ada 2. Kalau nggak pinjem bank, minta sama pemegang saham. Iya. Minta right issue gitu kan. Cuman 2 cara dia dapetin modal. Kalau right issue mulu kayaknya nggak make sense gitu kan. Masa minta mulu sama ini kan, sama pemegang saham. Nah, yang kedua itu dia utang. Nah, kemarin tahun 2017-an, periode pertama Pak Jokowi, pembangunan kan gila-gilaan. Iya. Dan itu tuh bikin mereka punya level hutang itu udah tinggi. Masalahnya sekarang ada yang udah berhasil menurunkan, ada yang menurunkannya cuma sedikit. Karena beberapa kontraktor itu dibayar pakai konsesi jalan tol. Jadi misalnya dia bangun jalan tol nih, yaudah deh bayarnya kita pakai kepemilikan jalan tol, gitu. Oh, ya. Kepemilikan jalan tol kan sebenarnya itu urusannya kayak jasa marga.
Karena dia keluarin duit segitu, dia dapat cash flow. Cash flow-nya sedikit, tapi kan karena makin lama makin banyak, besar dapatnya. Tapi kalau si kontraktor yang mainnya sekali hajar, terus dia dapatnya ternyata udah minjem nggak balik nih, dia dapatnya dari pendapatan karcis tol. Itu susah. Dia harus melakukan divestasi, jual tolnya gitu kan. Ada beberapa yang sudah berhasil mengurangi level hutangnya itu jauh. Ada yang baru sedikit nih, gitu. Itu yang harus diperhatikan nih, gitu. Jadi Hati-hati jangan juga sampai dia nggak bisa dapat proyek nih, tapi modalnya nggak ada gitu. Dia nggak bisa kerjain juga kan. Atau dia ini lagi nih, minjem lagi nih, tapi jadi resikonya tinggi sampai dia bayar utang bank aja bunganya itu ternyata nggak bisa menutupi keuntungannya. Jadi rugi nih gara-gara bunga bank gitu kan. Itu ya sebagai pemegang saham kita dirugikan kan. Gitu. Kita harus pilih-pilih yang kayak gitu. Pilih-pilih mana perusahaan yang sekiranya utangnya sudah mulai dilunasi lah ya. Betul, yang mulai turun gitu kan. Oke, nah ini sektor yang salah satu emiten yang banyak digemari nih oleh sahabat Kompas.com. Bagaimana untuk kedepannya prospek saham perbankan baik itu yang konvensional maupun yang digital. Iya betul. Oke. Kalau menurut saya digital dulu ya Mbak ya, karena kan yang lagi hype nih. Kalau digital itu menurut saya nggak buat semua orang, karena perusahaan bank digital mayoritas ya udah ada yang untung tapi mayoritas masih merugi. Gitu. Dan yang udah untung pun valuasinya tinggi karena harapan masa depannya itu prospeknya tinggi banget. Gitu kan. Bener-bener. Nah, masalahnya adalah gini. Ketika mereka melantai di bursa nih ya, waktu itu kan ada beberapa yang memang diakuisisi, jadi perusahaan kayak bank lama dibeli, jadiin digital gitu kan ya. Nah, ketika mereka masuk, mereka ini kan pemain baru gitu ya, belum ada di dunia perbankan konvensional bahkan dulunya. Ketika mereka masuk, mereka tuh menguasai pasar gitu, bahkan marginnya tuh tinggi. Margin mereka tinggi-tinggi, pertumbuhannya gila, sampai orang bilang ini adalah bank masa depan. Yang jadi masalah adalah ketika semua orang berpikir ini adalah bank masa depan, bank masa depan ini bisa, kita nggak tahu gitu, 10 tahun lagi, besok aja kita nggak tahu kan ada apa gitu ya. Kita nggak tahu, mungkin janjinya 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, cuman besok aja kita nggak tahu ada apa gitu. Dan juga seiring berjalannya waktu, itu banyak bank-bank konvensional masuk juga loh ke digital. Artinya itu akan mengurangi pangsa pasar mereka. Kayak contohnya yang paling besar bank BCA, itu ngeluarin Blue BCA. Itu ya belum banyak yang pakai. Tapi dengan kekuatan BCA, pengalaman BCA, dia kan bisa ngancurin market-market ini nih gitu ya, supaya balik lagi. Ya. Nah itu jadi resiko kan. Nah makanya saya bilang, buat bank digital, itu nggak semua orang, itu high risk lah ya. Profilnya harus tinggi, dan ya balik lagi ke orangnya. Profilnya high risk nggak gitu. Dan kalau beli pun, jangan sampai kita beli di pucuk-pucuknya yang valuasinya lagi mahal ketika semua orang bahas, kita beli, terus ya kita menghadapi resiko ini. Kita kan harus, kasarnya kita harus nawar dong, kan resiko yang saya hadapin tuh segini, kita harus diskon. Wah, kalau resiko ini terjadi, berarti gue akan mengalami kerugian segini nih, jangan sampai kita ruginya terlalu besar. Gitu. Kalau bank digital, saya rasa kayak gitu. Untuk sekarang juga, karena masih rugi, dan suku bunga naik gitu ya, investor yang punya jangka view-nya pendek gitu ya, itu bakalan ngelihat kayak, ngapain gue invest di sini? Orang di sini dapat duit, dapat return kok. At least taruh di deposito aja sekarang bunganya naik. Benar-benar. Di sini masih rugi, boro-boro dapat dividen. Earning saya tuh nggak ada gitu kan mereka. Nah itu yang jadi resiko jangka pendeknya buat bank. Jangka panjang saya yakin masih oke, cuman resikonya juga besar dan harus dilihat yang mana yang kira-kira bakal survive ketika nanti bank-bank lainnya juga masuk ke Bursa. pertarungan itu loh. Kayak Blue nanti masuk. Belum ya, Blue atau aja apa. belum kan? Betul, itu juga masuk. Nanti ada BNI mau ngambil Mayora kan udah. Mau jadi digital lagi, itu semua bakalan masuk. Peta persaingannya berubah lagi. Betul. Itu pastiin aja mereka walaupun nggak jadi leader, survive lah di market gitu. Itu untuk bank digital. Kalau bank konvensional, saya rasa dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia ya, tahun depan masih ada potensi sih. Apalagi bank yang emang punya portofolio pinjamannya itu dia fokusnya ke dalam negeri. Kayak misalnya bank-bank yang melayani UMKM gitu. Atau yang ultra mikro gitu ya. Itu ya, kalau untuk perusahaan-perusahaan, kalau yang dia pegang perusahaannya perusahaan internasional, dia banyak pegang pinjaman dari perusahaan internasional. Perusahaan internasionalnya ternyata bisnis terganggu karena ekonomi lagi resesi. Ya mungkin akan perform juga, kan karena nggak semuanya ya, pasti ada yang domestik yang perform juga, cuman mungkin
lebih lambat aja sih. Seperti itu kalau menurut saya gitu. Itu yang bisa jadi catatan ya untuk yang saham bank digital dan juga bank konvensional. Nah, ini terakhir nih Mas, untuk menutup Generasi Cuan episode kali ini, bisa diberikan tips do and dance-nya nih untuk sahabat kompas.com semua yang mau mempercantik portofolionya di kuartal 4 ini. Mungkin apa yang bisa dilakukan dan jangan dilakukan juga, sama untuk menyambut 2023-nya nih. Oke. Kalau untuk kuartal 4 ini saya rasa yang pasti harus ada cash ya Mbak ya. Harus ada cash. Jangan udah all in di market, itu bahaya juga. Karena kita nggak tahu ke depan, jangka pendek saya bilang masih bisa volatil. Kalau dikasih diskon, nggak punya duit, manyen doang kita kan. Iya, cuma ngeliatin doang. Ngeliatin doang. Aduh ada diskon, nggak bisa beli gitu kan. Itu yang pertama. Pastikan kalian masih punya cash. At least kalau seandainya, ya nggak perlu sampai semuanya cash gitu, tapi punya lah 20%, 30% itu harus ada gitu. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau untuk jangka pendek, kan biasa orang trading ya sebutnya ya. Untuk jangka pendek itu pastikan punya trading plan yang ketat gitu. Jadi kalau seandainya udah waktunya cut loss, ya udah cut loss. Jangan kayaknya sayang deh ini prospeknya masih bagus gitu. Karena kan emang kita buat jangka pendek, buat trading gitu kan. Kalau udah waktunya cut loss ya cut loss, udah waktunya take profit. Jangan mikir kayak ini kayaknya masih bisa naik lagi deh gitu kan. Akhirnya kita nggak jual, iya nggak jual turun lagi gitu kan. Itu kalau untuk jangka pendek. Kalau untuk jangka menengah, saya rasa pastiin juga sahamnya itu ada di sektor yang menarik dan juga punya prospek bertumbuh ke depannya. Pastiin juga karena valuasinya banyak banget nih sekarang yang lagi murah kan. Pastiin juga jangan beli yang mahal gitu. Ada yang murah kenapa beli yang mahal gitu. Kalau saya sih, menurut saya itu ya, dipastikan belinya analisa dulu mana yang bagus, oke, valuasinya oke, baru kita beli. Itu dia. Bener, kuncinya sebenarnya tadi yang Niken juga bilang ya, jangan asal-asalan beli juga ya. Kalau mau saham itu ada analisisnya juga. Makasih Mas Enrico Gani nih udah join di Generasi Cuan kompas.com. Sehat dan sukses selalu ya Mas. Thank you juga. Nah, sahabat kompas.com, itu dia perbincangan kita soal saham kuartal 4 dan juga kuartal 1 2023 di YouTube channel kompas.com. Jangan lupa terus saksikan Generasi Cuan. Melis, Niken, kru, Mas Enrico semua pamit. Terus saksikan Generasi Cuan, pastikan kamu jadi generasi yang pandai melihat peluang. Sampai jumpa. Bye.